Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama soal SKB atau Ukom Bidan. Jangan lupa untuk nonton semua videonya, subscribe sekarang juga, komentar untuk diskusi, dan langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang anak laki-laki umur 2 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, anak sehat, tidak ada keluhan. Hasil pemeriksaan kesadaran kompos mentis, berat badan 10,5 kg, panjang badan 84 cm, suhu 36,8 derajat Celcius, pernafasan 30 kali per menit. Hasil jawaban ya pada kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP berjumlah 8. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Anjurkan konsultasi dengan dokter spesialis anak. B. Penimbangan kembali 1 bulan yang akan datang. C. Evaluasi perkembangan 3 bulan kemudian. D. Evaluasi KPSP ulang 2 minggu kemudian. E. Konsultasi dengan ahli gizi. Jawabannya adalah D. Evaluasi KPSP ulang 2 minggu kemudian. Pertumbuhan anak pada kasus tersebut normal sehingga tidak diperlukan konsultasi dengan ahli gizi. Jawabannya pada KPSP 8 menunjukkan perkembangan yang meragukan sehingga membutuhkan stimulasi lebih sering dan intensif pada jawaban yang tidak selama 2 minggu. Setelah itu dilakukan penilaian ulang KPSP. Seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, bayi rewel, BAB 3-5 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja, minum banyak. Hasil pemeriksaan kesadaran, kompos mentis, berat badan 8,5 kg, panjang badan 74 cm, suhu 37,5 derajat Celcius, pernafasan 36 kali per menit. Mata tidak cekung, turgor kulit kembali cepat. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemberian zinc selama 1 minggu. B. Pemberian teh manis. C. Pemberian antipiretik. D. Pemberian antibiotik. E. Pemberian oralit. Jawabannya adalah E. Pemberian oralit. Kondisi pada kasus tersebut menunjukkan 2 tanda diare dengan tanda dehidrasi sedang, yaitu bayi rewel dan minum banyak. Pemberian oralit setiap kali mencret selain melanjutkan pemberian ASI penting dilakukan untuk dehidrasi atau mencegah dehidrasi yang lebih parah. Diperlukan juga pemberian zinc selama 10 hari berturut-turut. Pemberian teh manis atau jus buah tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan hipernatremi. Seorang bayi perempuan umur 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis bayi rewel, tidak ada batuk pilek, menyusu kuat. Hasil pemeriksaan berat badan 8,5 kg, panjang badan 75 cm, suhu 37,8 derajat Celcius, pernafasan 30 kali per menit. Tampak ruam merah kecoklatan di sekitar telinga, kepala dan leher, mata tidak merah, tidak ada luka pada mulut. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemberian salep mata. B. Rujuk ke rumah sakit. C. Pemberian antipiretik. D. Pemberian antibiotik. E. Pemberian vitamin A. Jawabannya adalah E. Pemberian vitamin A. Kasus tersebut menunjukkan gejala campak dan belum terjadi komplikasi. Rencana asuhan yang tepat adalah pemberian vitamin A 1 dosis. Pemberian antipiretik dianjurkan apabila suhu lebih dari sama dengan 38,5 derajat Celcius. Pemberian antibiotik harus berdasarkan indikasi, misalnya campak dengan komplikasi berat. Pemberian salep mata chloramphenicol atau tetracycline apabila terjadi kekeruhan pada kornea. Seorang bayi laki-laki umur 6 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis bayi sehat, tidak ada keluhan, serta menyusu kuat. Riwayat imunisasi sebelumnya BCG polio 1-4, DPT 1-3, hepatitis B 1-3. Hasil pemeriksaan kesadaran kompos mentis, berat badan 7,5 kg, panjang badan 66 cm, suhu 36,8 derajat Celcius, pernafasan 34 kali per menit. Jawaban ya pada KPSP adalah 9. Umur berapakah bayi tersebut dijadwalkan dipantau kembali tumbuh kembangnya? A. 7 bulan, B. 8 bulan, C. 9 bulan, D. 10 bulan, E. 11 bulan. Jawabannya yaitu C. 9 bulan.
Evaluasi perkembangan pada bayi usia 3-24 bulan dilakukan setiap 3 bulan sekali, sedangkan usia 24-72 bulan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Untuk pertumbuhan, evaluasi dilakukan setiap bulan sekali dan dapat dilakukan di posyandu. Seorang balita perempuan umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan batuk sejak 1 bulan. Hasil anamnesis, batuk tidak disertai pilek, tidak ada demam, batuk berdahak, riwayat imunisasi dasar lengkap, makan 3 kali sehari porsi sedang. Hasil pemeriksaan berat badan 10 kg, panjang badan 84 cm, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 34 kali per menit. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Kolaborasi untuk pemberian antibiotik. B. Rujuk untuk pemeriksaan lanjutan. C. Pemberian jeruk nipis dan kecap. D. Pemberian obat batuk yang aman. E. Pemberian pelega tenggorokan. Jawabannya yaitu B. Rujuk untuk pemeriksaan lanjutan. Pada kasus tersebut dapat diklasifikasikan sebagai batuk bukan pneumonia karena tidak ada nafas cepat. Nafas cepat pada usia lebih dari 12 bulan sampai dengan 5 tahun apabila pernafasan lebih dari sama dengan 40 kali per menit. Karena keluhan batuk sudah terjadi lebih dari 3 minggu sehingga memerlukan pemeriksaan lanjutan. Seorang bidan menolong persalinan secara spontan, bayi menangis kuat, kulit kemerahan, pergerakan aktif. Hasil pemeriksaan pada bayi, berat badan 3.600 gram, panjang badan 49 cm, terdapat pembengkakan pada kepala, teraba lunak, batas tidak jelas, melewati sutura dan berisi cairan limfe. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Sepal hematom. B. Kaput sukadenum. C. Perdarahan intrakranial. D. Perdarahan subaponeurotik. E. Penumpukan cairan cerebrospinal. Jawabannya yaitu B. Kaput sukadenum. Kasus tersebut merupakan jenis trauma persalinan pada bayi baru lahir yang mengarah kepada kaput sukadenum karena ditandai dengan pembengkakan pada kepala, teraba lunak, batas tidak jelas, melewati sutura, dan berisi cairan limfe. Terima kasih telah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar untuk diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!